Halo semua, saya Guru Sains, tapi di video kali ini kita akan bahas mengenai bahaya dalam aktivitas perbankan. Jadi sekarang nih, saya lagi ada di salah satu mall terramai di kota Jambi. Oke, bentar lagi kita akan lewatin satu lokasi. Nah, di sini nih. Di situ itu adalah ATM tempat saya kehilangan 1.250.000 2 kali. Damn. Ya betul, beberapa waktu yang lalu saya kehilangan uang senilai 1,25 juta rupiah dan 2 kali. Bukan jumlah yang sedikit juga, cukup menyebalkan, tapi jadi pengalaman berharga buat saya. Apa yang terjadi? Saya menggunakan aplikasi bank mobile di handphone untuk tarik tunai cardless. Karena tarikan pertama menggunakan satu kode tidak berhasil, uang tidak keluar, disinilah letak kelalaiannya saya sebagai nasabah. Saya menggunakan kode yang sama untuk kedua kalinya, untuk melakukan tarik tunai. Dan uangnya tetap tidak keluar. Singkat cerita, saya memutuskan untuk mengantar anak dan istri terlebih dahulu ke rumah. Karena posisi hari sudah menjelang malam, setelah sampai rumah ya, saya coba untuk memeriksa mutasi rekening. Hal terburuk di pikiran saya ternyata memang terjadi. Ya, uang di rekening saya hilang sebesar 1.250.000 rupiah dan 2 kali. Jadi totalnya 2.500.000. Saya langsung menelepon layanan call center ya, menggunakan telepon. Dan akhirnya diberikan, setelah dijelaskan, saya dikasih nomor laporan dan diminta menunggu sampai tanggal 8 Mei. Tanggal 8 Mei saya tidak melihat uang saya kembali, maka saya mendatangi pihak bank untuk bertanya ya, apakah ada tindakan lain yang harusnya saya lakukan. Akhirnya saya dibantu oleh CS pada saat itu, kami hubungi call center dan tetap saja sampai saat ini ya hasilnya nihil. Saya minta rekaman CCTV tapi rekaman CCTV tidak diberikan dan uang saya tetap saja tidak kembali. Malahan dalam percakapan itu saya diberitahu bahwa data dari bank transaksi berjalan normal. Aneh loh, bagaimana bisa satu kode penarikan yang sama saya gunakan 2 kali untuk transaksi tarik tunai. Saya merasa rugi, tapi yang terpenting adalah jangan sampai orang lain, masyarakat pada umumnya, mengalami hal serupa gitu ya. Bayangkan kalau ada pekerja dengan upah 4 juta dan uangnya hilang sebesar 2,5 juta, bagaimana dia akan memenuhi kebutuhan hidupnya? Masa pinjam pinjol gitu. Saya mencoba melusuri apakah hal yang seperti ini, yang serupa dengan saya, ini pernah terjadi. Dan ternyata memang pernah terjadi. Dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Diponegoro, saya menemukan sebuah kasus yang caranya berbeda, namun sama-sama menimbulkan kerugian pada pihak nasabah. Ya. Tahun 2012 dan dimuat dalam sebuah jurnal di Universitas Diponegoro. Nasabah datang ke mesin ATM, setelah itu tertelan kartunya. Dia menghubungi bank terdekat, akhirnya kartunya dikeluarkan, tapi bukan oleh pihak bank, melainkan oleh pihak ketiga, dan itu pun ternyata kartu ATM-nya tertukar, alias bukan kartu ATM nasabah tersebut. Nah, berdasarkan jurnal tersebut, si penulis menunjukkan bahwa itu adalah peristiwa kelima di ATM tersebut. Nah, ini yang disayangkan. Kejadian itu terjadi tanggal 11 Maret dan pada 14 Maret si korban ini dia memeriksa rekening koran dan kehilangan 585 juta rupiah. Nah, tentu saja nasabah akhirnya mengajukan gugatan ya. Sayangnya gugatannya itu dianggap kurang pihak ya, karena ATM ini adalah milik pihak ketiga. Saya jelaskan begini. Nasabah memiliki perjanjian dengan pihak bank ya. Ada dasar hukumnya, ada perjanjiannya, ada yang ditandatangani. Bank memiliki perjanjian dengan penyedia ATM. Sedangkan
nasabahnya sendiri dengan penyedia layanan ATM itu tidak terhubung secara langsung gitu. Sehingga yang bisa digugat oleh nasabah ya banknya. Nah, gugatan ini nggak berhasil akhirnya, jadi si nasabah harus merelakan uangnya hilang. Nah, hal yang dialami nasabah tadi itu juga saya rasakan. Susah-susah dapat penghasilan, ternyata uangnya hilang karena kesalahan di sistem. Jadi apa garis besar yang perlu kita pelajari dari kejadian ini? Yang pertama, sistem keuangan itu memang dibuat untuk mempermudah transaksi menggunakan teknologi yang kita tahu bahwa ya setiap teknologi ada celahnya untuk kesalahannya. Jadi itulah sebabnya kenapa ada hackers kan. Maka kita perlu jadi masyarakat yang sadar akan pentingnya bukti dalam setiap proses hukum. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang nggak kita inginkan ya, dan nyiapin bukti itu nggak repot, karena kita bisa melakukan dokumentasi. Dokumentasi zaman sekarang kita bisa lakukan dengan telepon genggam, kamera, foto, video gitu ya. Nah, jadi setiap kali melakukan transaksi, gunakanlah kamera di ponsel Anda untuk memfoto atau merekam prosesnya. Jadi, kalau ada hal yang tidak diinginkan, kita punya rekam jejak yang membuat bank tidak bisa berkelit. Ini hal teknis ya, tapi ini menunjukkan bahwa kita melek finansial secara luas, baik benefitnya maupun resikonya. Masalahnya, masyarakat kita di tingkat bawah biasanya bukan masyarakat yang punya kewaspadaan yang baik terhadap literasi keuangan dan hukum. Yang ketiga, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita perlu melek finansial secara luas, baik benefitnya maupun resikonya. Simpan uang Anda jangan hanya di satu rekening saja, tapi di beberapa rekening, kalau bisa rekening dari beberapa bank yang berbeda. Ini kita lakukan supaya kalau terjadi masalah di salah satu bank akibat sistemnya gitu, kita masih punya pegangan di bank lain. Telepon call center jika terjadi kesalahan di mesin ATM, sekecil apapun ya. Dan jangan lupa mendokumentasikan transaksi Anda. Pelajari cara berinvestasi dan lainnya gitu. Yang pasti kita harus melek finansial. Kebijakan, regulasi, sistem itu tidak selalu berpihak pada masyarakat. Dan umumnya, lembaga yang besar itu tidak suka namanya tercoreng. Jadi kita sebagai masyarakat yang di bawah itu yang perlu waspada dengan perkembangan di sekeliling kita. Supaya kita nggak jadi korban dari celah yang tidak kita buat. Dan kita pun masih memerlukan bank juga gitu untuk mengelola uang kita gitu. Lagi pula ya zaman sekarang gitu, bahkan toko yang kecil pun itu bisa menggunakan teknologi perbankan untuk transaksi keuangannya gitu ya. Pakai kris, dana, dan sebagainya gitu. Oke, sekian aja video kali ini. Selamat menjalankan aktivitas perbankan yang aman.